menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Papua. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran. Ini adalah formulir pendaftaran UKIN saya. Dan ini adalah ID card dari Universitas Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Tanya Ibu terdengar dengan Suaranya jelas Ibu enggak? terdengar dengan jelas enggak? Jelas. Alhamdulillah, semoga sebentar ini jaringan kita baik ya, supaya tidak ada kendala selama kita proses belajar mengajar hari ini. Juga supaya tidak ada yang keluar masuk yang ditendang oleh jaringan ya. Kemudian Ibu ingatkan, ketika mau berbicara baru dinyalakan mikrofonnya. Pada saat tidak mau berbicara di mute mikrofonnya supaya suara saya atau suara teman yang berbicara terdengar dengan jelas. Kemudian ketika mau bertanya atau menjawab, ada icon tanda gambar tangan di layar handphonenya, itu kalian klik untuk menjawab atau bertanya. Paham sampai di sini ya? Paham, Bu. Oh ya, sudah isi absensinya? Ibu lihat di sini baru satu yang mengisi absensinya. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensinya sebentar ya. Oke. Karena kita masih dalam masa pandemi, Ibu tidak lupa untuk mengingatkan selalu untuk menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, dan mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Karena kita ini lagi berjauhan, jadi di pembelajaran kita hari ini, Ibu lihat tidak ada yang pakai masker karena mungkin tidak ada yang lagi berkerumun ya. Ada yang pakai masker, nikmat ya, bagus ya. Terima kasih. Mohon maaf jika nanti Ibu akan sering batuk karena Ibu masih flu. Nah, Ibu ingatkan yang belum mengisi absensi di Google Classroom-nya, jangan lupa diisi ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mau meminta kesediaan Ananda Sastra untuk memimpin doa kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari selalu diberikan keberkahan dan kelak akan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan Ananda Sastra memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Sastra. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Karakteristik gerak parabola. Nah, karakteristik gerak parabola. Ada yang masih ingat apa saja sih karakteristik gerak parabola itu? Apa? Ada yang ingat? Lintasannya membentuk setengah lingkaran. Oh ya, lintasannya membentuk setengah lingkaran atau melengkung ya. Ada lagi yang masih ingat? Siapa tadi yang bicara, Ibu kurang dengar? Gaya gesek di udara diabaikan. Bagus sekali. Ada lagi yang masih ingat? Dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Bagus sekali. Berarti kalian sudah masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, di mana Ibu sudah membuat
ke dalam 4 indikator pencapaian KOMPI seperti yang tampil di layar kalian. Yang kemudian indikator pencapaian kompetensi ini Ibu membuat menjadi tujuan pembelajaran. Nampak ya, masih nampak? Ibu bacakan di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan model problem based learning dipadukan dengan pendekatan saintifik, pendekatan STEM, dapat dengan percaya diri, teliti, tanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, berani berpendapat, kalian dapat mengetahui kecepatan benda pada titik tertinggi dengan benar, menganalisis titik tertinggi yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola setelah melakukan praktikum gerak parabola menggunakan virtual lab dengan benar, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya dengan benar, mempresentasikan hasil percobaan gerak parabola dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, untuk menambah semangat kalian, Ibu mengutip salah satu kalimat dari fisikawan yang sangat terkenal dan kalian sudah sering mendengar namanya, yaitu beliau bernama Albert Einstein. Beliau mengatakan, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Jadi semoga apa yang menjadi motivasi yang Ibu berikan ini bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya adapun yang akan kita lakukan hari ini secara garis besarnya adalah yang pertama, setelah kegiatan ini kalian akan Ibu berikan masalah. Jadi kita akan mengorientasi masalah. Setelah itu kalian akan menyelesaikan LKPD-nya secara berkelompok. Akan menyajikan hasil LKPD-nya dan kita akan berdiskusi berdasarkan apa yang sudah kalian selesaikan di LKPD-nya. Kemudian setelah itu kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah disimpulkan, kemudian pelajaran ditutup. Dan jangan lupa Ibu tetap melakukan penilaian sikap, kemudian pengetahuannya nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal di Google Form dan keterampilannya Ibu nilai berdasarkan keaktifan kalian pada saat menyelesaikan LKPD. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi apa saja yang hal-hal penting yang harus kalian ingat pada saat pembelajaran ini. Yang pertama adalah kalian harus selalu bersikap sopan. Kemudian bekerja sama dengan sesama anggota kelompoknya pada saat menyelesaikan LKPD-nya. Tidak boleh memberikan pertanyaan yang sifatnya menjatuhkan. Jadi pada saat presentasi ada yang menanggapi, tidak usah memberikan pertanyaan yang tujuannya untuk menjatuhkan temannya. Kemudian kalian memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Sudah dibaca materi dan dinonton video yang Ibu kirimkan tadi malam. Ibu harap dengan bacaan dan video yang Ibu kirim tadi malam itu sebagai modal awal kalian dalam menyelesaikan atau dalam pembelajaran kita hari ini. Masih kelihatan di layarnya? Terima kasih. Masih kelihatan di layarnya? Ada gambar apa yang terdapat di layar handphone kalian? Masih ada, Bu. Iya, gambar apa itu? Bola basket. Orang main basket, Bu. Oke, ada seorang anak lagi bermain bola basket dan memasukkan bola basket ke dalam ring. Muncul pertanyaan dari gambar ini, Ibu berikan permasalahan, mengapa benda yang dilempar tidak bergerak terus ke atas? Bagaimana kecepatan benda di titik tertinggi? Ada yang mau jawab untuk sementara? Saya, Bu. Siapa yang angkat tangan ini? Jangan lupa angkat tangan ya, klik tombol tangan. Oke, silakan Martina, selanjutnya Ulfi nanti karena Ulfi sudah angkat tangan. Martina dulu. Bola yang dilempar ke atas tidak terus ke atas karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dan kecepatan benda di titik tertinggi sama dengan 0. Oke, selanjutnya Ulfi tadi yang angkat tangan. Silakan Ulfi, nyalakan mikrofonnya.
Kecepatan sebuah benda pada titik tertinggi akan bergerak melambat Betul. karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bumi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Mari kita simpan jawaban kalian tadi karena sebentar kalian akan mencari jawaban dari permasalahan ini melalui LKPD-nya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kelompoknya itu Ibu sudah bagi dan masing-masing nanti ini akan bekerja sama dengan kelompoknya di grup WhatsApp-nya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian Ibu akan tetap pantau kalian di grupnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada masalah atau kendala, silahkan disampaikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Nanti Ibu akan kirimkan link LKPD-nya di grup besarnya. Kemudian kalian isi LKPD online-nya dan setelah selesai silahkan kirim. Ibu akan kirimkan email Ibu supaya LKPD-nya nanti bisa masuk ke email Ibu. Jadi nanti Ibu yang akan share screen pada saat presentasi berdasarkan email atau LKPD yang masuk. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu akan kirimkan linknya di grup WhatsApp-nya. Kemudian Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Jadi setelah Ibu kirimkan linknya, kalian silahkan keluar dari Google Meet, bergabung di grup WhatsApp-nya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya selama 20 menit. 20 menit kemudian, silahkan masuk kembali ke room ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan silahkan ke grupnya masing-masing, cek link LKPD-nya. Sudah hadir semua ya? Mulyana, kenapa angkat tangan? Cek. Oh, kalau tidak jadi bertanya, pencet kembali untuk menghilangkan raise hand-nya. Sudah hadir semua ya? Masih ada belum hadir ini? Baiklah. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Martina yang mau mewakili atau mau gantian baca-baca? Nanti Ibu tampilkan pekerjaannya. Masih kelihatan ya di layarnya kalian apa yang Ibu share? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Silahkan Martina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahannya yaitu, mengapa benda yang dilempar tidak bergerak terus ke atas? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dan bagaimana kecepatan benda di titik tertinggi? Kecepatan benda di titik tertinggi sama dengan 0. Kemudian rumusan masalah. Apakah kecepatan awal benda berbeda untuk tiap-tiap sudut yang berbeda? Kemudian hipotesisnya, benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. 10 derajat, ketinggiannya yaitu 25,98. Kemudian waktunya 1,2 detik. Kecepatannya yaitu 25,98 meter per. Kemudian analisis datanya, semakin besar sudut elevasinya, maka semakin tinggi nilai maksimumnya. Kemudian kesimpulannya yaitu benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dan semakin besar sudut elevasinya, maka semakin tinggi nilai maksimumnya. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan? Selanjutnya kelompoknya siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan Ulfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil kerja kelompok kami. Untuk bagian B, permasalahan. Pada saat benda diberikan gaya ke atas atau dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu, maka benda akan bergerak ke atas dan kemudian akan turun kembali dan lintasannya membentuk parabola. Mengapa benda yang dilemparkan tidak bergerak terus ke atas? Bagaimana kecepatan benda di titik tertinggi? Jika sebuah benda dilemparkan ke atas, maka benda tersebut akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, di mana benda tersebut tidak akan selamanya bergerak terus ke atas. Pada titik tertinggi, benda akan mengalami perlambatan atau bergerak melambat. Untuk bagian C, rumusan masalah, berdasarkan temuan permasalahan yang telah Anda ungkapkan di atas, tuliskan rumusan masalah yang dapat Anda susun. Yang pertama, bagaimanakah kecepatan benda pada titik tertinggi? Yang kedua, apa saja hal yang dapat mempengaruhi ketika benda berada di titik tertinggi? Untuk yang selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Ilham Kurniawan. Silahkan Ilham. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Kecepatan sebuah benda pada titik puncak bergerak melambat. Yang mempengaruhi kecepatan benda di ketinggian maksimum ialah gravitasi bumi. Kecepatan sebuah benda pada titik puncak bergerak melambat. Yang mempengaruhi kecepatan benda di ketinggian tertinggi, di ketinggian maksimum adalah gravitasi bumi. Yang selanjutnya di bagian analisis data. Di sini kami menggunakan kecepatan 30. Boleh. Zat ketinggian maksimumnya 22,94 dan waktunya 2,16. Dan pada sudut 60 derajat, ketinggian maksimumnya 34,4 dan waktunya 2,6. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan pada tabel pernyataan, diperoleh bahwa pada sudut elevasi 90 derajat, ketinggian maksimum lintasannya tidak berbentuk parabola. Dan pada sudut 60 derajat, sebuah benda berada di titik ketinggian maksimum dan lintasannya membentuk gerak parabola. Terima kasih. Setelah menonton video pengantar dan hasil percobaan kami dapat memperoleh kesimpulan bahwa ketika benda dilempar ke atas akan kembali turun disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi yang terus mengarah ke perut bumi. Kecepatan benda di titik tertinggi pada sumbu Y bernilai 0 dan pada sumbu X sama dengan kecepatan awal. Jadi, kecepatan pada sumbu X sama dengan resultan kecepatan di titik tertinggi. Terima kasih kepada kelompoknya Ulfi, kelompok 2 ya, yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dalam mengerjakan LKPD. Ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan atau mau bertanya tentang presentasi yang dilakukan oleh teman kalian, Ulfi? Ada yang mau menanggapi? Oke, silahkan Nikmah. Nikmah angkat tangan, silahkan Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Maula Reski dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi kan Putri bilang kalau sudut elevasi 90 derajat itu berada di ketinggian maksimum. Nah, mengapa bisa seperti itu? Bukankah sudut elevasi yang berada di ketinggian maksimum itu sudut 60 derajat?
Oke, sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Nikma. Ada yang mau menjawab dari kelompoknya Ulfi, kelompok 3? Ulfi? Bisa Putri? ulangi. Ya, Bu. Pertanyaan dari Nikma tadi, Putri mengatakan bahwa temannya Putri tadi mempresentasikan bahwa ketinggian maksimum dicapai pada saat sudut 90 derajat. Sedangkan pemahamannya Nikma berdasarkan apa yang dia lakukan pada saat pada saat Nikma menyelesaikan LKPD tadi, Nikma menyimpulkan bahwa ketinggian tertinggi berada pada sudut 60 derajat. Nah, kenapa Ulfi mengatakan ketinggian maksimum itu diperoleh pada sudut 90 derajat? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Nikma Maulana Reski. Baiklah, kenapa di sini saya katakan 90 derajat merupakan ketinggian maksimum? Yang dibacakan Putri tadi itu ketika sudut elevasinya 90 derajat itu berada di ketinggian maksimum. Namun pada sudut tersebut bukan merupakan atau tidak termasuk gerak parabola dan kemudian disambung pada sudut 60 derajat merupakan juga ketinggian maksimum pada gerak parabola. Terima kasih. Terima kasih Ulfi. Ibu simpulkan jawaban dari Ulfi. Sebenarnya yang dikatakan ketinggian maksimum untuk gerak parabola itu pada sudut 60 derajat yang diperoleh tadi dari kelompoknya Ulfi. Namun dari kesemua sudut kan kalian sudah mengamati tadi sampai sudut 90 derajat. Memang dari data diperoleh pada sudut 90 derajat paling tinggi posisinya yang dicapai benda pada sudut tersebut. Namun pada sudut 90 derajat bukan merupakan gerak parabola karena lintasannya bukan lintasan yang berbentuk melengkung. Sehingga oleh Ulfi dikatakan dan Nikma juga mengatakan meskipun pada sudut 90 derajat lebih tinggi daripada 60 derajat, tapi untuk gerak parabola ketinggian maksimumnya dari hasil percobaan yang kalian lakukan kalian peroleh pada sudut 60 derajat. Terima kasih atas pertanyaan dari Nikma dan jawaban dari Ulfi. Berarti tinggal kelompoknya Nikma yang mau presentasi ya. Silahkan siapa yang mau mewakili. Ibu lagi mempersiapkan tampilan di live worksheet-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, permasalahan. Pada saat benda diberikan gaya ke atas, dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu, maka benda akan bergerak ke atas dan kemudian akan turun kembali di lintasannya berbentuk parabola. Mengapa benda yang dilempar tidak bergerak terus ke atas? Bagaimana kecepatan benda di titik tertinggi? Oke, jawabannya karena adanya gaya gravitasi bumi sehingga benda yang bergerak ke atas akan mengalami perlambatan. Benda tersebut akan berhenti di titik tertinggi beberapa saat kemudian jatuh ke bawah perut bumi. Silakan Mulyana. Baik, saya akan membacakan di bagian rumusan masalah. Berdasarkan temuan permasalahan yang telah Anda ungkapkan di atas, tuliskan rumusan masalah yang dapat Anda susun. Rumusan masalah yang dapat kami susun yaitu 1. Bagaimanakah kecepatan benda di titik tertinggi? 2. Apakah yang mempengaruhi kecepatan benda di titik tertinggi? Bagian hipotesis. Kecepatan benda di titik tertinggi berada pada sudut 60 derajat. Lanjut ke tabel datanya. Hasil pengamatan kami Ya. 20 derajat maksimum 2,05
Waktu 0,65. Kecepatan 15. Analisis datanya, berdasarkan data percobaan, dinyatakan pada sudut elevasi 25 derajat, benda berada di titik terendah, lintasannya berbentuk parabola. Pada sudut elevasi 60 derajat, benda berada di ketinggian maksimum dan lintasannya berbentuk gerak parabola. Adapun kesimpulannya bahwa benda yang dilempar ke atas akan turun kembali karena percepatan gaya gravitasi bumi yang selalu mengarah ke perut bumi. Kecepatan benda di titik tertinggi terhadap sumbu Y bernilai 0 dan kecepatan terhadap sumbu X sama dengan kecepatan awal. Sehingga resultan kecepatan di ketinggian maksimum sama dengan kecepatan pada sumbu X. Terima kasih kepada kelompoknya 5. Ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan atau mau menambahkan? Tidak ada ya, sudah sangat jelas ya. Selanjutnya kita Ibu akan memberikan penguatan. Terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu akan memberikan penguatan. Di sini Ibu membuka satu saja LKPD karena itu kesimpulannya pasti juga akan sama. LKPD yang Ibu buka di sini adalah LKPD dari kelompoknya Nikma Maula Reski. Kalau Nikma Maula Reski menggunakan kecepatan tetap yaitu 15 meter per sekon. Kalau kelompok lain Ibu lihat tadi ada yang menggunakan 30 meter per sekon, tidak masalah. Karena yang akan kita perhatikan di sini adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda ketika sudut elevasinya diubah-ubah. Nah, berdasarkan data ini yang paling besar angka Y max-nya itu pada sudut 90 derajat. Tetapi ketika diberikan sudut 90 derajat, lintasannya tidak lagi melengkung. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola itu pada sudut 90 derajat. Kenapa? Karena pada sudut 90 derajat bendanya bergerak ke atas dan ke bawah, tidak membentuk lengkungan, sehingga kita abaikan nilai pada sudut 90 derajat. Nah, selain sudut 90 derajat, yang paling tinggi, yang paling besar nilai Y max-nya adalah 60 derajat. Sehingga disimpulkan dari percobaan yang kalian sudah lakukan di PET Colorado, kalian menemukan bahwa ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda ketika diberikan sudut elevasi 60 derajat. Nah, itu adalah penguatan yang Ibu mau berikan setelah kalian melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan bahas sedikit materinya tentang gerak parabola. Bagaimana kecepatan benda di ketinggian maksimum? Kelihatan ya di layarnya kalian gambar yang Ibu kirim? Terlihat ya? Iya Bu, iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Silahkan matikan kembali mikrofonnya ketika tidak mau bertanya. Nanti kalau mau bertanya silahkan raise hand ya. Jadi lintasan gerak parabola seperti yang kalian ketahui ini seperti ini, membentuk lengkungan. Jadi ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut elevasi tertentu, pada satu titik benda akan berada di ketinggian maksimum sebelum dia kembali turun ke bawah. Nah, bagaimana kecepatan di ketinggian maksimum? Untuk seperti yang kalian ketahui dan sudah bahas di pertemuan sebelumnya, gerak parabola kan dua dimensi, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, sehingga untuk Vx nilainya itu tetap ya, Vx sama dengan V0x. Nah, untuk GLBB, untuk sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak parabola di ketinggian maksimum atau di titik puncak, nilai kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mencari resultannya dengan menjumlahkan kecepatan terhadap sumbu X pangkat 2 ditambah kecepatan terhadap sumbu Y pangkat 2. Kita masukkan nilainya Vy sama dengan 0 sehingga tersisa Vx saja.
maka dapat disimpulkan kecepatan yang di besar kecepatan atau persamaan kecepatan benda di ketinggian maksimum, kita bisa gunakan persamaan kecepatan benda terhadap sumbu X, yaitu V0 cos theta. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung ketinggian, menghitung waktu di ketinggian maksimum? Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kecepatan terhadap sumbu Y di ketinggian maksimum itu sama dengan 0, kita bisa mencari T-nya dengan mengubah persamaan dari kecepatan terhadap sumbu Y. Persamaan pada kecepatan terhadap sumbu Y yaitu V0 sin alfa dikurang GT. Ini kita bisa sama dengan 0 ya. Kita bisa ubah, ubah formula rumusnya dengan mengubah persamaannya menjadi T max sama dengan V0 sin alfa per G. Jadi ini tinggal dipindah ruaskan V0 sin alfanya, pindah ruas menjadi V0 sin alfa, kemudian G ini pindah ruas menjadi bagi, sehingga persamanya tadi Ibu bilang T max sama dengan V0 sin alfa per G, di mana T ini adalah waktu yang diperlukan hingga mencapai ketinggian maksimum. Satuan dari waktu adalah sekon. V0 adalah kecepatan awal, G merupakan percepatan gravitasi bumi. Nah, ingat, Ibu tambahkan bahwa waktu yang dibutuhkan benda sampai di ketinggian maksimum itu besarnya sama ketika benda dari titik puncak sampai kembali ke tanah. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah ketinggian maksimumnya. Jadi kita selain mencari bagaimana persamaan kecepatan di ketinggian maksimum, berapa lama waktu yang dibutuhkan benda sampai di ketinggian maksimum, kita juga bisa mencari tahu berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh benda. Masih ingat persamaan mencari Y di pertemuan sebelumnya, yaitu Y sama dengan V0 sin alfa dikurang GT pangkat 2. Nah, dengan kita mengganti nilai T-nya tadi dengan persamaan T maksimum di slide sebelumnya, sehingga kita akan menemukan persamaan dengan Y max itu adalah tinggi maksimum, satuannya meter, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Nah, Ibu sudah membuat persamaannya ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan kalian. Jadi ini slide PowerPoint-nya Ibu akan kirimkan juga, jadi kalian bisa mempelajari selain dari bahan ajar yang Ibu kirim, juga bisa mempelajari dari slide PowerPoint-nya. Nah, ini tadi adalah kumpulan persamaan, persamaan apa saja yang digunakan pada ketinggian maksimum pada gerak parabola. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada yang bisa menyebutkan contoh gerak parabola yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan Nikma. Melempar bola, Bu. Melempar bola. Melempar bola basket. Selain itu ada lagi? Gerakan lompat jauh. Ya, gerakan lompat jauh. Jadi supaya contoh lain lagi adalah yang laki-laki mungkin biasa ya melakukan penyemprotan, pemupukan gitu. Nah, biasanya kalau yang mau disemprot itu daunnya, biasanya kita pakai alatnya kan, nah supaya bisa semprotannya itu bisa sampai ke daun yang agak ke atas, tentu posisi tangannya itu akan agak ke atas. Kalau ke atas berarti sudut elevasinya itu semakin besar. Nah, kalau mau menyemprot bagian atasnya buah, itu tentu kita harus memberikan sudut elevasi yang besar supaya cairannya itu bisa lebih tinggi. Sudah ya, sepaham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Paham. Kalau begitu terima kasih. Kalau begitu kita akan membahas satu contoh soal di mana ada soal seperti ini. Sebuah bola kalian luar biasa sekali aktifnya hari ini, Ibu acungi jempol. Ibu berikan aplaus kepada kalian yang sudah aktif hari ini. Kalian semua luar biasa. Nah, sebelumnya itu
Mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Siapa ya? Martina ya? Silahkan Martina. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu semakin besar sudut elevasi yang diberikan, maka semakin besar pula titik tertinggi yang dicapai oleh kita. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silahkan. Kecepatan benda terhadap sumbu Y di titik tertinggi sama dengan 0, sehingga respon kecepatan di titik tertinggi sama dengan besar kecepatan sumbu Y. Oke, baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Nah, terima kasih yang sudah membantu Ibu membuat kesimpulan bahwa kecepatan benda terhadap sumbu Y di ketinggian maksimum itu nilainya sama dengan 0, sehingga kita gunakan persamaan kecepatan terhadap sumbu X saja ketika mencari besar kecepatan di ketinggian maksimum pada gerak parabola. Nah, kemudian dari hasil percobaan diperoleh ketinggian maksimum atau titik tertinggi yang dapat dicapai oleh benda yang melakukan gerak parabola itu adalah pada sudut 60 derajat. Jadi bisa disimpulkan, semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar ketinggian yang dapat dicapai oleh benda yang melakukan gerak parabola. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, hal apa yang menurut kalian yang menjadi kekurangan pembelajaran kita hari ini? Yaitu jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Ya, nikmat. Terima kasih Akbar ya. Ibu juga tadi sempat kehilangan jaringan, jadi masalah kita hari ini masih terkendala jaringan. Semoga di pertemuan selanjutnya itu jaringan mau bersahabat dengan kita. Kemudian Ibu ingatkan, jangan lupa sebentar setelah pelajaran ditutup, kalian akan mengerjakan soal post test. Linknya nanti akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp-nya, LKPD-nya nanti silahkan kumpulkan ke dalam Google Classroom-nya. Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, Ibu akan nilai dari soal yang akan kalian kerjakan nanti di Google Form. Kemudian penilaian keterampilan dari video praktikum ataupun LKPD yang sudah kalian kirim, ataupun dari aktivitas kalian di WhatsApp grupnya. Kemudian penilaian sikap itu dari nanti akan Ibu kirimkan format penilaian diri, itu akan kalian isi. Semoga semua kalian nanti akan sukses. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masih tentang gerak parabola, yaitu pada posisi dan kecepatan benda di titik terjauh. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, Ibu minta kesediaannya kembali kepada Ananda Sastra untuk menutup pelajaran, untuk memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Silahkan Ananda Sastra. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, Ibu selalu mengingatkan bahwa 5M itu tidak boleh diabaikan karena kita masih dalam masa pandemi. Ingat untuk selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas atau tidak usah kemana-mana dulu kalau tidak penting. Kemudian memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ingat 5M ini, dan semoga kita semua terlindungi dari yang namanya COVID-19 ya. Amin. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya anak-anakku sekalian. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu